Baik sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kebetulan kita sekarang lagi ada di makam Wali Abah Arsyain yang letaknya di daerah Sekarwangi, yaitu di Kampung Ciwarak. Nah, ini sekitaran makamnya gitu ya. Kebetulan bersampingan dengan makam umum. Nah, ini juga ada pendopo di sini, para jamaah, para penziarah, tempatnya di sini. Kebetulan ini juga kalau bulan Maulud ada acara-acara tertentu, yaitu ada acara wayang golek, gitu kan. Nah, bersampingan juga di sini, di samping yaitu ada pesawahan. Nah, ini sahabat, tempatnya kayak gini ya, adem banget. Siapa saja para sahabat yang ingin berziarah ke makam Kiai Haji Abah Arsyain, silahkan. Letaknya yaitu di daerah Sekarwangi, Kampung Ciwarak. Nah, ini makamnya sahabat di sini. Ini makamnya. Nah, ini makamnya di sini. Nah, ini sahabat di sini, lingkungannya sungguh menakjubkan, dingin, adem, pohon-pohon yang besar. Assalamualaikum. Ini sahabat, di sini tempat tawasulnya, musholahnya juga di sini. Ini bagian dalamnya sahabat di sini. Dan ini makamnya sahabat. Assalamualaikum. Nah, ini sahabat. Di sini makamnya Abah Arsyain, Kiai Haji Abah Arsyain. Kebetulan ini makamnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini para karuhun-karuhun semua di sini sahabat. Mungkin nanti lebih jelasnya kita ngobrol dengan narasumber, dengan juru kunci Abah Arsyain, Kiai Haji Abah Arsyain. Kita minta penjelasannya dari beliau secara rinci. Nah, ini bagian dalamnya para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Laqad qala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan nikmatnya yang begitu besar sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mana membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang menerang seperti hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Jaga Raksa Channel yang dimuliakan oleh Allah, kebetulan kami sekarang lagi ada di makam Abah Wujud Ajdin yang letaknya di daerah Ciwarak, Ciguha. Oh, Ciguha ya Pak Ustadz. Di daerah Ciguha, RT 04.
RT 04 RW 01 Desa Sekarwangi, sahabat. Nah, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana ingin berziarah ke makam Abah Buyut Ajidin ini, silahkan. Nah, insya Allah nanti sahabat bakal ketemu dengan Bapak Ustadz Wengkin di sini. Beliau adalah seorang juru kunci di makam Abah Buyut Ajidin. Oke sahabat, untuk mempersingkat waktu, kami akan ngobrol-ngobrol, ingin menguras sejarah Abah Ajidin ini, yang mungkin kalau memang istilahnya ada sejarah yang kurang lengkap, kami mohon maaf, gitu kan. Yang namanya manusia, kami tidak luput dari khilaf, dari salah dan dosa. Nah, kebetulan sekarang kami dengan narasumbernya, dengan Pak Ustadz Wengkin, kita ngobrol-ngobrol lah, ingin mengungkap sejarah leluhur-leluhur kita yang ada di Kabupaten Karawang, khususnya Abah Ajidin di sini. Karena sebelum adanya kita, yaitu ada leluhur-leluhur kita dulu. Oleh sebab itu, makanya kita jangan sampai melupakan yang namanya sejarah, sahabat. Nah, soal kami datangnya ke sini, alhamdulillah kami sudah berziarah tadi dipimpin oleh Pak Ustadz Wengkin. Nah, kembali kepada sahabat semua yang percaya dengan karomah ya, dengan makam Abah Ajidin ini, silahkan datang ke sini. Yang tidak percaya pun itu kembali kepada keimanan masing-masing. Datangnya kami ini ke sini, channel Jaga Raksa channel ini hanya ingin mengungkapkan sejarah, gitu kan, supaya kita jangan sampai melupakan sejarah karuhun-karuhun kita. Oke sahabat ya, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lanjut lagi kita bersama Pak Ustadz Wengkin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Pak Ustadz Wengkin ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Amin. Pak Ustadz, di sini kami mau ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, tentang sejarah Abah Buyut Ajidin ya, Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz dibukakan sejarahnya ya, sepengetahuan Pak Ustadz aja, gitulah, sepengetahuannya. Menurut sejarah cerita dari bapak, kakek, ya Pak Ustadz. Ini cerita turun-temurun, bukan dongeng. Bukan dongeng, ini cerita turun-temurun dari yang mengalami, dari leluhur saya gitu. Ya. Jadi saya nggak bisa mengurangi, nggak bisa melebihi gitu kan. Ini cerita riwayat lah gitu. Jadi sebelum Karawang itu berdiri, itu belum adanya namanya Karawang Raja Singa Perbangsa, itu belum ada. Kemudian Masjid Agung ya belum berdiri, belum berdiri. Pertama ada orang yang di Karawang itu, ini kata bapak saya, kakek saya, kata leluhur saya yang menyampaikan gitu. Jadi di Karawang ini belum ada orang. Yang ada itu hanyalah dia, Mbah Uyut. Namanya dulu dibilangnya Mbah Uyut aja gitu. Maaf Pak Ustadz ya, berarti sebelum adanya Karawang, sebelum adanya orang, berarti Mbah Buyut Ajidin ini dulu yang ada. Iya, dia namanya Mbah Uyut, tinggalnya di situ yang dekat Imajadi Musola itu tempatnya. Masih di daerah sekitar sini. Iya, dari kampung Ciguha. Di kampung Ciguha. Nggak jauh Pak Ustadz dari tempat sini. Dan deket juga sih, Pengkolan saja dekat. Ada 100 meter lah. Kurang lebih sekitar 100 meter Pak Ustadz ya. Nama Ciguha itu sendiri diambil ya karena memang dari bukan guha seperti di hutan, bukan. Jadi Ciguha itu diambil karena dari Rawa Gede sampai ke sini adalah daerah rawa. Di tengah-tengah rawa itu ada semacam tanah yang rawa itu apa Pak Ustadz? Semacam air. Rawa itu seperti air seperti kobak lah, balong gitu. Balong. Dari sana dari Rawa Gede sampai ke sini, ini kan air semua. Kurang lebih sekitar berapa meter itu Pak Ustadz? Ya kurang lebih hampir sekilo lebih, hampir 2 kilo mah ada. 2 kiloan. 2 kilo ada, saking gedenya rawa. Di tengah-tengah itu ada tanah yang munggul gitu kan. Nah, tanah munggul itu ditempati oleh Mbah Uyut Ajidin, tanah yang munggul itu. Nah, jadi begitu
itu dia tinggalnya di situ. Berarti di tengah-tengah balong ya, di tengah-tengah rawa itu muncullah semacam tanah tinggi ke atas. Ya. Berarti tanah itu ditempati oleh Mbah Uyut. Ya. Berarti sebelumnya belum ada orang aja. Ya, belum ada orang, kampungnya belum ada. Kampungnya juga belum ada. Ya masih rawa air gitu kan. Masih rawa. Nah, dari rawa gede sama sini masih rawa. Berarti Abah ini yang pembuka awalnya kayaknya. Ya. Ustaz, ya. Makanya dibilang kampung Ciguha bukan berarti kampungnya kampung dari hutan. Oh, berarti disebut Ciguha itu bukan dari hutan. Bukan, jadi guha itu jadi di tengah rawa banyak buaya. Buayanya itu kalau banyak buaya putih, buaya biasa, jadi sedong-sedong buaya itu kan, rumah buaya. Jadi dibilang, jadi berarti Ciguha gitu, kampung Ciguha. Padahal guha itu ya guha buaya, sedong lah kalau orang Sunda dibilangnya sedong buaya. Yang ditempatin oleh Abah Ajidin ini, Abah Uyut Ajidin ini. Gitu. Jadi di rumah Mbah Ajidin dikelilingi air rawa, tapi di pinggiran di air rawanya banyak buaya putih, buaya biasa, sedong-sedong buaya lah. Gitu. Kalau untuk masalah tahunnya mungkin belum apal Pak Ustadz ya, karena kalau masalah tahun bingung juga ceritanya. Soalnya apa? Sebelumnya Raden Jaka Tingkir datang, sebelum Mbah Salingsing datang, bahkan Mbah Bencoy yang datang terus sama Pura Direja datang itu ke sini kan. Sebelum Mbah Tingkir datang, sebelum Mbah Bencoy datang, dengan Mbah Singa Perbangsa datang. Dia udah ada. Beliau udah ada dulu. Makanya orang nyari-nyari di Kerawang katanya ada seorang orang yang memegang ajaran apa? Ajaran Sunda Wiwitan. Dia memegang ajaran Sunda Wiwitan. Apa ajaran Sunda Wiwitan? Ajaran Sunda Wiwitan itu kalau bahasa Sunda mipit amit nyala menta. Jadi segala perbuatan harus pamitan dulu kepada siapa ya? Kepada Sang Pencipta. Itu namanya. Dia memegangnya. Jadi Abah Ajidin ini yang pemegang Sunda Wiwitan. Ya. Nah, jadi itu datangnya ini Raden Singa Perbangsa dengan Ki Joko Tingkir ini datang ke sini ini Pak Ustadz, apa memang istilahnya berniatnya itu berguru, ataukah memang istilahnya hanya ziarah atau gimana Pak Ustadz? Setahu saya cerita dari leluhur saya, dari bapak sampai kakek. Iya. Jadi para waliullah datang ke Mbah Uyut Ajidin itu dibilang berguru, saya kurang begitu paham. Yang jelas dia nyemperin ke Mbah Uyut Ajidin. Nah, dia bertanya tentang jimatnya Islam gitu. Oh, jadi para ulama tersebut yang datang ke sini menanyakan jimatnya Islam. Katanya di Kerawang, gitu kan, di Kerawang yang memegang jimat Islam namanya Mbah Eyang Semar Puncung Waliullah. Oh, Masya Allah. Ternyata begitu orang-orang para aulia Allah datang ini, termasuk dari kerajaan dari Jawa, dari Mataram sampai datang ke sini, termasuk Raden Jaka Tingkir, Pangeran Jakarta datang ke sini menemui Mbah Uyut Ajidin, mencari itu yang namanya Semar, ternyata tidak ada Semar. Samar. Nah, tidak ada Semar. Yang ada itu seperti gini, Semar itu punya jimat, punya jimatnya, namanya jimatnya kalau pawayangan mah Jamus Layang Kalimusabdo. Apa Pak Ustadz, tolong diulang lagi jadi Semar itu kan punya jimat dalam pawayangan ini ya. Semar ini punya jimat. Namanya Jamus Layang Kalimusabdo. Namanya Jamus Layang Kalimusabdo. Ya. Oh, gitu. Jadi kalau penerjemahan dalam Islam, penerjemahan itu sebenarnya itu Jamus Layang itu ya 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Jadi berarti itulah yang dicari punya jimatnya itu. Berarti Pak Ustadz. Semar itu tidak ada. Yang Semar itu bahasa yang menyemarakan gitu. Oh, aslinya itu secara dohirnya nggak ada Pak Ustadz. Ya, waktu itu yang dicari tamu waliullah datang ke Kerawang tidak ada. Secara dohirnya nggak ada. Nggak ada. Jadi yang ada itu adalah orang di Kerawang yang menyemarkan gitu, yang artinya yang menggaungkan, yang mengagungkan ajaran itu. Siapa orang yang mengagungkan? Tuh orangnya ada yang di tengah-tengah rawa datang menemui Mbah Uyut ini gitu. Paham. Setelah itu saya nggak tahu para waliullah datang bertemu dengan Mbah Uyut Ajidin. Setelah bertemu beliau pada
pulang semua, pada pergi semua. pergi semua. Satu Mbah Bencoy Satu Mbak Bencoy pulang ke Maleber. pulang ke Maleber. Terus dia yang setelah datang ke Abah ya, Ajidin ini, terus Raden Jaka Tingkir Raden bertemu Jaya Tingkir dengan Mbah bertemu Uyut. dengan Mbah Uyut. Nah, bertemu dengan Mbah Uyut, dia menghilang di sana di Rawagede. Di Rawagede. Jadi sekarang jadi makom Jaka Tingkir. Jaka Tingkir, iya. Nah, itu kan Pak Ustadz. petilasan. Betul. Karena itu menghilang, karena dia udah bertemu. Jadi nyambung ceritanya ke Dia sini, udah Pak bertemu. Ustadz, ya. Kemudian Nyambung Raden ceritanya. Jayakarta setelah ketemu beliau langsung ke Tanjung Siang yang ke Jakarta itu. Iya. Pak Pangeran Jayakarta itu. Pangeran Jayakarta. Nah, betul. terus Bayang Raden Alibasa yang di Wanajaya gitu kan. Semua tamu-tamu itu datang, termasuk Mbah Buyut Sarpi, terus yang dari itu yang dari Gandok tuh makom siapa tuh Gandok tuh di Bapur. Nah Bapur datang juga. Bapur juga sama datang ke sini. Itu. Iya. Datang. Nah, jadi orang-orang tamu ini yang datang ke rumahnya Mbak Uyut, datangnya juga nggak tahu juga ada di dalam rumah ya ada tamunya. Iya. Ya. Cuman tadi menanyakan tentang istilahnya ada apa? Jimatnya Islam. Islam. Nah, itu ya Pak Ustadz ya. Jimatnya Islam gitu. Oke, sahabat. Nah, setelah itu jadi ini anak-anaknya Uyut termasuk tamu-tamunya Uyut yang tinggal bareng sama Uyut nanya kepada ke tamu-tamunya tersebut orang-orang aulia Allah itu. Punten Pak Ustadz ya. Ini kan katanya nggak ada orang waktu itu kan cuman hanya sendirian Mbah Uyut Ajidin. Ini yang bikin namanya ini Abah Uyut Ajidin ini siapa Pak Ustadz? Nah, yang nyebut sementara kan ini kan nggak ada orang gitu loh ya. Jadi bisa namanya Mbah Uyut Ajidin ini karena tamu-tamunya tadi Raden Jaka Tingkir, Mbah Apur, terus Mbah Bencoy, Singa Perbangsa, terus Mbah Alibasa Wanajaya, termasuk Mbah Uyut Sarpi, gitu kan. Nah, nanya tamunya sama anak yang cikal tuh, anak yang pertama, nanya, Bayang, ini saya punya bapak, saya punya leluhur, jadi namanya siapa? Emang nggak cerita? Yang anak cikal. Ya nggak cerita Mbah Uyutnya. Nanti Mbah Uyut mah nggak ngebuka namanya. Nggak ngebuka namanya dia nggak ngebuka. Yang ngebukanya itu dari ulama-ulama yang lain. Ya itu. Dari wali-wali yang lain. Nah itu gitu ya. Udah ntar nanti mah zamannya zaman rame, zaman agama. Nanti yang menyebarkan agama itu namanya wali Songo. Itu kata Raden Jaka Tingkir, kata aulia lah. Kata aulia Allah. Paham Pak Ustadz. Jadi udah bilang namanya gini aja, namanya Mbah Uyut Ajidin. Itu. Selain dari Mbah Uyut Ajidin, ada lagi nggak nama julukan yang lainnya Pak Ustadz? Ya julukan masih ya Mbah Arsain. Mbah Arsain. Mbah Arsain itu ya sebutan anak pertama lah gitu. Oh jadi Mbah Arsain itu sebutan anak pertama. Iya. Jadi Mbah Ajidin ini punya keturunan Pak Ustadz? Ya punya keturunan itu secara dohir. Secara dohir dia punya keturunan, punya namanya Mbah Arsain. Ya, jadi punya anaknya 8. Oh, jadi Mbah Ajidin ini punya anak 8. Jadi itu melambangkan dari tahun alif, he, jim, j, dal, b, waw, jim, akhir. Tahun Islam. Itu kan tahun ada 8. Ya, betul. Luar biasa ini sahabat. Ini Pak Ustadz ini ngejelasin bener-bener istilahnya. Itu mah simbolnya 8 gitu. Jadi Mbah Ajidin ini punya anak 8, cuman anak cikalnya ini yang pertama namanya Mbah Warsin. Mbah Arsain. Itu anak pertama. Gitu. Mohon maaf Pak Ustadz. Lagi di dalam ini kan ada kalau nggak salah ada 5 makam Pak Ustadz ya. Iya. Nah itu termasuk istilahnya santri-santrinya ataukah anak-anaknya Pak Ustadz? Itu yang di dalam anak-anaknya. Iya. Bisa diterangkan Pak Ustadz nama-namanya itu di dalam Pak Ustadz. Kali aja Pak Ustadz tahu. Iya itu Mbah Arsain, Mbah Salim, Mbah Salim, Mbah Kimput, Mbah Dairah, Mbah itu namanya Mbah Jairi. Subhanallah. Inilah sejarah yang perlu kita kuras para sahabat. Itu
Maaf, itu mah anak-anak secara lahir. Anak secara lahir. Ya, secara lahir itu melambangkan 8 tahun. Yang melambangkan 8 window, tahun. satu window kan 8 tahun. Tapi kan di dalam ada 5, Pak Itu Ustadz yang ya. di luarnya masih ada itu. Oh, di luar masih ada juga. Enggak, itu di sampingnya ini. Oh, di samping ini. Tapi di dalam keramat gitu. Oh, di dalam keramat. Berarti anak-anaknya semua ada di sini itu semua dong. Pak Ada. Ustadz? Dimakamkan di sini semua. Iya, di sini. Itu kan tadi baru 5. Apalagi nggak Pak Ustadz yang 3-nya ini? Apa Nini Alam? Nini Alam. Nah, terus Baru 6 Pak Ustadz ya. Nini Alam, satu lagi ini Demur, Nini Mur. Nini Mur. Bamur, itu perempuan. Bamur ya, perempuan. Itu. Terus yang satu lagi Pak Ustadz? Deipong. Deipong. Ya. Subhanallah. Jadi anak 3 laki-laki. Anak 3 laki-laki. Nah, yang terus 5 yang 5 perempuan. Jadi 3 itu melambangkan laki-laki, jadi kepala, badan, kaki. Itu punya kekuatan laki-laki. Oh, yang 5 ini benar luar biasa ini. Harus punya kekuatan. Berarti yang 5 ini melambangkan dari kepala kita, terus badan kita, kaki. Nah, itu kan laki-laki. badan kita terbagi 3 bagian gitu kan. Bagian kepala, bagian badan sama kaki. Ya, gitu kan. Ditopang dengan 5 perempuan. Ditopang dengan 5 perempuan. Nah, apa artinya, Pak? 5 perempuan itu jadi kita punya kekuatan, kita punya energi, gitu kan? Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa? Ya secara aturan Islam, namanya harus sholat 5 waktu. 5 ya. Itu maksudnya begitu. Ini benar-benar sangat luar biasa pengetahuan dari Bapak Ustadz ini. Maksudnya begitu. Ini. Jadi Ajidin itu merupakan bacaan. Ajidin ini merupakan bacaan, karena yang menerangkan itu bukan bauyutnya ya, para tamunya waliullah itu. Iya. Ajidin itu kan merupakan suatu bacaan. Ajidin itu. Ajidin. Ya. Berarti suatu bacaan aji. Din itu agama. Din itu agama, ngaji agama. Itu. Oh, berarti gitu ya Pak Ustadz ya? Aji. Itu ngaji ya, aji diri terhadap aji agama Islam itu. Aji din itu agama. Nah, kalau ditanya bin, nanti kata para waliullah ini nanti zaman rame, zaman Islam akan dibuka oleh Wali Songo namanya. Nanti bilangnya begini, kalau hadiahan, kalau tawasul, kalau zikir namanya, itu namanya Ajidin bin Raksawana. Ajidin bin Raksawana. Iya. Berarti masih ada bapaknya juga ya ini Pak Ustadz ya. Ya itu bilang kata waliullah. Kata waliullah. Bukan kata Mbah Uyutnya. Ajidin bin Raksawana. Berarti kalau kata Mbah Uyut mah udah nggak ngebuka apa-apa aja. Nggak buka apa-apa dia mah. Cuman dia semasa waktu meninggal. Ajidin bin Raksawana. Setelah dia mau meninggal, dia cerita. Nanti saya kurang lebih 1 bulan 2 bulan lagi, kalau saya ibarat bahasa kita nih, ibarat saya mau meninggal, nah nanti setelah 3 hari silahkan digali. Setelah dia meninggal 3 hari, ya digali kuburannya. Waktu dulu. Oh, berarti ini bukan makom tapi makam. Iya, makam. Digali, kuburannya digali. Nah setelah digali ternyata kuburannya kosong. Jasadnya nggak ada, tapi boy mah ada di tengah, gitu. Di tengah sedong gitu. Oh, itu udah keamanahan dari Abah Uyut ini kepada santri-santrinya lah ya, Pak Ustadz ya. Kalau pengen tahu katanya gitu. Pengen tahu Uyut tersebut gitu. Setelah meninggal dalam jangka 3 hari, silahkan gali kuburannya. Ya kebetulan waktu ternyata digali. Ya sesuai amanah, gitu kan, digalilah oleh para santrinya tersebut. Iya, digali. Ternyata nggak ada, kosong. Cuman yang adanya buahnya aja. Iya, buah ada. Kafannya aja. Iya. Subhanallah. Sama istrinya juga, Nini Uyutnya sama. Nini Uyutnya namanya Mbah Nini Uyut Saripah. Oh, berarti ini bersebelahan juga dengan Nini istrinya. Nini Uyut. Yang namanya siapa Pak Ustadz? Nini Uyut Saripah. Nini Uyut Sarifah. Ya. Itu istrinya dari Abah Uyut Ajidin. Sama Nini Uyut juga sekitar 3 bulan 4 bulan Mbah Uyut meninggal, dia meninggal sama digali juga, digali kosong juga Nini Uyutnya gitu. Itu duluan mana Pak Ustadz meninggalnya? Duluan Mbah Uyut. Duluan Mbah Uyut. Ya. Setelah Mbah Uyut baru Mbah Uyut ya. Ya. Nah, oke, Pak Ustadz. Ajarannya dia waktu itu karena Islam itu belum
ada yang membawa karena Islam belum disebarkan oleh Wali Songo. Sunda Wiwitan Belum disebarkan ya. Ini ceritanya Islam belum disebarkan oleh Wali Songo. Belum, karena Wali Songonya belum datang. Iya. Jadi dia ngajarkan itu bahasanya apa? Bahasanya mipit amit ngala menta. Bahasanya pamali. Mipit amit ngala menta. Gitu. Jadi mipit itu mipit amit. Jadi segala perbuatan harus pamitan dulu. Iya. Pamitannya apa ya kalau dalam Islam itu Bismillahirrahmanirrahim. Izin dulu. Ini kira-kira kalau diperkirakan ini zaman Masehi ini Pak Ustadz ya. Tapi anehnya Islam itu belum ramai di tanah Jawa, tapi dia bahasa ucapannya semacam ajarannya gitu. Dia ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Bukan Muhammad, dia bisa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Oh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Bukan Muhammadur Rasulullah. Ya, Muhammad ya Rasulullah. Oh, gitu. Padahal itu sebelum Wali Songo kan agama Islam. Justru yang jadi pertanyaan aneh buat saya sendiri juga, bapak saya, kakek saya aneh. Waktu Islam itu belum disiarkan oleh Wali Songo, dia udah membaca itu. Subhanallah. Nah, pertanyaannya saya sampai sekarang, ini uyut saya siapa? Ya, saya masih tahunya bahwa Uyut Aji ini nyetar karena dari tamu-tamunya ya Allah. Betul Gitu. Pak Ustadz, betul. Gitu. Ini Pak Ustadz, oke. Ya. Mungkin tadi sejarah yang Pak Ustadz sampaikan kepada kami dengan para netizen Ya. cukup memuaskan lah bagi kami sendiri gitu kan ya. Kalau untuk masalah tahun mah itu mah nggak terlalu penting lah. Karena kan kenapa? Ya memang istilahnya kan ini kan pembuka awal. Iya. Gitu kan. Ya mungkin apalagi dari zaman sekarang ya nggak mungkin bakal tahu lah gitu kan. Yang terpenting yang tadi gitu kan udah disampaikan semua sama Pak Ustadz dari turunannya gitu kan, dari sejarah awalnya. Dan cuman ajaran dia yang paling utama menitik beratkan kepada anak cucu termasuk para santrinya, para pengikutnya dia waktu itu. Jadi ajarannya begini, dia jangan memarahi kepada manusia sama manusia. Jangan memarahi kepada sesama manusia. Makanya Mbah Uyut Ajidin sewaktu hidup sampai meninggalnya nggak pernah marah ke manusia, boro-boro ke orang lain, ke anaknya, cucunya nggak berani. Saya ditanya kok kakek saya dulu katanya, begitu ditanya, Pak, bilangnya Pak gitu ke bapaknya, Pak, kenapa sih Pak nggak bisa marah? Nggak boleh Cuk, manusia memarahi manusia nggak boleh. Iya. Itu ajarannya. Betul. Itu ajarannya dia, ajaran seperti itu. Pak Ustadz, saya mau menanyakan tentang yang lain. Ini ada acara-acara tertentu enggak Pak Ustadz di makam ini? Acara tawasulan gitu loh, ada enggak Pak Ustadz? Kalau acara tawasulan itu, jadi tidak ada acara resmi tawasulan di makam ini. Iya. Karena apa? Jadi setiap para pejarah atau orang yang berkepentingan datang ke makam, jadi harus tunduk, taat, benar-benar zikir, gak bisa dikumandangkan, harus dengan hati datangnya ke sini. Iya. Gitu kan? Jadi tidak ada semacam acara resmi, padepokan gitu kan, ada acara resmi petawasulan lah termasuk. Tidak ada. Cuman acara resminya begini, setiap bulan Maulud, malaman tanggal 14, ini tanggalnya dari tanggal Cirebon, tanggalnya kan tanggal dibagi 3, Cirebon, Banten. Ada juga Mataram, saya ngambilnya dari Cirebon. Setiap malaman 14 tanggal Cirebon, nah di sini ada semacam acaranya ngabungbang. Ngabungbang itu kalau zaman dulu ya namanya panjang jimat. Nah panjang jimat itu, jadi zaman dulu Mbah Uyut masih ada, setiap malam 14 dia kumpul para santrinya sambil berpuasa, sambil berzikir, jadi mengeluarkan ilmu lah, mapatkan ilmu kalau zaman-zaman dulu. Panjang jimat. Nah, namanya panjang jimat setiap malam 14. Iya. Cuman kesininya zaman sudah ramai, zaman sudah modern, orang pendidikan semakin tinggi, cuman ilmunya nggak kayak orang dulu, Pak. Iya. Nah, jadi sekarang yang diajarkan itu setiap malam 14 di sini selalu ada tawasulan umum 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Tapi sorenya khusus umum, Pak Ustadz. umum semua itu. Umum. Jadi
kalau malam tanggal 14 bulan Maulid, jadi di acara hiburannya golek. Wayang golek Ada itu di pendopo tuh. di pendopo yang di depan itu. Nah, wayang golek pendopo. Sama tanggal 14 juga Ya itu. malamnya. Malamnya. Malam 14, tapi setelah jam 12 malam diselang sekitar 1 jam atau 1,5 jam ada acara tawasul bersama. Oh. Gitu. Mungkin gitu sahabat ya. Kalau untuk acara tawasul resmi mah di sini nggak ada. Ya. Cuman hanya penziarah-penziarah aja lah yang datang di Ya, sini. ya. Yang tadi Pak Ustadz jelasin itu hanya kita benar-benar berzikir lah, minta Nah, ampunan kepada Allah Subhanahu ya, wa Ta'ala. Itu para sahabat. Ya. Terus ini Pak Ustadz mau menanyakan, ada penziarah-penziarah nggak yang datang ke sini Pak Ustadz? Atau di luar kabupaten atau di luar provinsi, Ya, kalau- gitu kan, di luar daerah ada nggak? kalau bicara penjara mah ya sering ada gitu. Iya. Terutama ya Dari mana Pak Ustadz? ini yang yang luar dari Kerawang nih, Iya, yang dari dari Kerawang. Tangerang. Oh Tangerang ada. Banyak lah Tangerang mah. Oh Tangerang banyak. Banyak. Terus dari Banten juga. Rombongan ataukah memang istilahnya Ya keluarga ya. Keluarga Pak Ya Ustadz. satu mobil lah keluarga gitu. Nah, itu yang dari luar kabupaten Pak Luar Ustadz ya. Tangerang sampai Banten lah nyampe Serang. Banten Serang ada. Ya, Punten Pak Ustadz, abi menaroskeun bade naroskeun kieu. Nah, niatnya dia datang ke sini ini apa memang tahu dari sejarah ataukah memang istilahnya dapat dari petunjuk Pak Ustadz? rata-rata orang yang datang ke sini yang jauh nih, yang jauh rata-rata. Iya. Pertama ya karena petunjuk mungkin guru-gurunya dia yang datang yang cerita yang ngasih petunjuk. Orang kan masing-masing punya guru lah. Betul. Atau punya kiai, punya ustadz gitu kan. Nah, gurunya ini yang nunjukin gitu. Ada yang ini nggak di sini Pak Ustadz, niat-niat khusus gitu kan? Ada orang yang tirakat di sini, pernah ada nggak? Ya bukan nggak ada lagi, sering-sering. Sering. Kebanyakan yang datang ke sini ya maaf yang datang ke sini orang bermasalah semua. Bermasalah semua. Rata-rata gitu kan, manusia kan sifatnya seperti itu. Nginep juga di sini Pak Ustadz? Yang nginep sampai 3 hari 3 malam. 3 malam. Ya di sini. puasa di sini. Puasa di Gak sini. makan, gak minum. Iya. Rata-rata yang luar jauh lah, seperti yang dari Subang gitu. Oh ada. Sampai Orang jauh. Jauh, nyampe. Oh, Gitu. oke. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa Pak Ustadz sampaikan Ya. untuk mempersingkat waktu juga Pak Ustadz ya. Ya. Nah, saya sebelumnya banyak berterima kasih sama Pak Ustadz Ya. atas waktunya, gitu kan. Ya. Pak Ustadz sudah memberi ilmu pengalaman buat saya khususnya. Ya. Mudah-mudahan gitu kan ilmu sejarah ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin, Pak amin. Ustadz. Amin. Gitu Pak Ustadz. Oke para sahabat, hanya itu yang bisa kami sampaikan, gitu kan ya. Nah kita doakan untuk Pak Ustadz, siapa namanya? Pak Nengkin. Pak Ustadz Nengkin. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Beliau sangat luar biasa. Beliau sudah menguras sejarah-sejarah ya yang ada di makom ini di sini. Iya. Nah, sekali lagi channel Jaga Raksa datangnya ke sini gitu kan ingin mengungkap sejarah. Ya. Gitu. Mungkin hanya itu yang kami bisa sampaikan, selebihnya saya mohon maaf bila mana ada perkataan dan perbuatan kami yang kurang berkenan, nah dan penjelasan yang kurang akurat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like ya di Jaga Raksa channel. Sampurasun. Atur nuhun Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Ya.